Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirda Isnara Matusifa dengan NIM 2008 203040, kelas Perbankan Syariah B semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi cybercrime. Cybercrime, menurut OECD, cybercrime adalah sebuah bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Artinya, semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer termasuk dalam suatu tindakan kejahatan. Cybercrime merupakan suatu tindakan kejahatan di dunia maya yang dianggap berketentangan untuk melawan undang-undang yang berlaku. Kejahatan komputer yang ditunjuk kepada sistem atau jaringan komputer yang mencakup segala bentuk baru kejahatan yang menggunakan bantuan sarana media elektronik internet. Kongres PBB ke-10 mengenai pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan jaringan komputer membagi cybercrime menjadi dua kategori. Yang A, cybercrime dalam artian sempit, yaitu tindakan pidana yang dilakukan dengan menggunakan teknologi yang canggih. Yang B, cybercrime dalam artian luas, tindakan pidana apa saja yang dilakukan dengan memakai komputer, hardware, dan software sebagai sarana atau alat komputer sebagai objek baik untuk memperoleh keuntungan atau tidak dengan merugikan pihak lain. Selanjutnya, karakteristik cybercrime, yaitu ada beberapa. Pertama, tidak terlihat secara fisik. Kedua, terdapat dilakukan dengan cepat bahkan dalam hitungan detik. Ketiga, universal, memberikan kebebasan bagi seorang mengumpulkan idenya atau termasuk dengan ilegal. Keempat, tidak dalam bentuk fisik, maka konsep hukum yang digunakan menjadi kabur. Jenis-jenis cybercrime menurut aktivitasnya, yaitu ada carding, malware, spamming, phishing, depatching, cracking, dan hacking. Contoh cybercrime pada dunia perbankan. Carding, modusnya adalah pelaku carding memperoleh data kartu kredit korban secara tidak sah atau illegal intervention, kemudian menggunakan kartu kredit tersebut untuk belanja di toko online. Modus ini terjadi karena lemahnya sistem perlindungan data perbankan, keterlibatan pengguna, dan lemahnya sistem autentifikasi yang digunakan dalam memastikan identitas pemesan barang di toko online. Selanjutnya, typosite. Pada modus ini, pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang tidak hati-hati mengetik alamat situs bank online yang hendak diaksesnya, di mana situs tersebut merupakan situs palsu yang dibuat pelaku seolah-olah situs bank yang sebenarnya. Jika si korban mengetik alamat identitas login di situs tersebut, maka pelaku akan merekam username dan password tentang nasabah untuk mengakses di situs bank sebenarnya. Phishing adalah pencurian data kartu kredit. Pelaku seringkali mengincar 4 digit angka di belakang kartu kredit dan nomor PIN-nya, sehingga atas data tersebut digunakan oleh pelaku untuk berakses atas nama nasabah. Adapun cara-cara yang digunakan yaitu: 1. Menelpon untuk memperbarui data diri kartu kredit. Kedua, transaksi di toko online palsu. Ketiga, skimming. Keempat, menggunakan koneksi wifi palsu. Cara mengatasi cybercrime. Yang pertama, mengupdate security software. Kedua, membuat password yang kuat. Ketiga, menginstal software antivirus. Keempat, melakukan backup data. Kelima, menggunakan jasa konsultan keamanan. Yang terakhir, keenam, menggunakan fitur keamanan website. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.